Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Ya mu'allim wa mu'allim. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita dapat bertemu di sini untuk sama-sama menuntut ilmu. Kita niatkan iktikaf juga. Jemaah sekalian, malam ini kita coba belajar atau mengkaji surah At-Takatsur yang sebelumnya itu adalah surah Luqman tentang kebaktian kita kepada orang tua, 5 kali sholatnya, nanti 5 kali doanya. Itu kewajiban kita dan perlu kita bahas. Sekarang At-Takatsur. At-Takatsur itu artinya bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhaakum itu artinya kalian telah dilalaikan, atau kalian telah dilalaikan. Alha-yulhi ilhaan itu berasal dari kata lalai, melalaikan artinya. Ini tentu membutuhkan objek. Kalian telah dilalaikan dari apa? At-Takatsur. At-Takatsur itu artinya berasal dari katrah, yaitu banyak. Tapi kalau At-Takatsur itu artinya dalam bahasa Arab itu ada sebuah usaha antara 2 orang atau lebih untuk berlomba-lomba untuk memperbanyak. At-Takatsur. Sama watawasaw, misalkan watawasaw ada ketersalingan. Ini At-Takatsur, bermegah-megahan. Bermegah-megahan ini antara orang diri dengan orang lain, atau antara diri dengan diri kita sendiri. Jadi ada ketersalingan, ada keterkaitannya, sehingga itu yang dapat melalaikan seseorang. Alhaakumut takatsur, kalian telah dilalaikan dengan saling berbanyak-banyak. Para mufassir menafsirkan bahwasanya kita itu cenderung berlomba-lomba dalam bermegah-megahan dalam apa? Kita sombong dengan anak kita sombong dengan harta kita, dengan kekayaan kita, dengan keturunan kita, dengan banyak hal. Kita sombong. Itu dalam duniawi. Kesombongan dalam duniawi inilah yang menyebabkan kita seringkali lalai. Alhamdulillah kita punya anak, tapi cenderung kita tidak mengurangi diri kita. Ketika ada teman kita yang memang tidak punya anak, kemudian kita bercerita tentang anak kita. Oh, anak saya ini, anak saya. Coba cenderung kita bercerita kepada teman kita, berceritanya apa? Oh, anak saya sendiri di sini, dia prestasinya ini, sekarang ini seperti itu. Seperti itu. Pernahkah kita tahu bagaimana status orang itu, bagaimana anaknya, bagaimana segala macam? Iya, benar kita membanggakan, tapi itu kadang menyakitkan orang lain seperti itu. Nah, itu perlu kita melihat situasi. Kalau untuk contoh benar tidak apa-apa, kalau untuk itu tidak masalah. Izin tahadud bi nikmatillah, misalkan anak saya seperti ini, dia karena seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau cenderung kita, anak saya harus sekolah di sini, anak saya harus sekolah di sini, anak saya harus prestasi, kalau tidak prestasi seperti ini, dengan berbagai cara seperti itu. Begitu pun harta, punya tanah, punya apa, mungkin bukan 1 hari lagi, hektaran, bukan hektaran lagi, 100 hektar atau 1000 hektar atau 1.000 hektar. Tapi apa? Yang kebanggaan kita, saya punya tanah sekian hektar. Tapi manfaatnya apa? Apa kita nikmati? Tapi
kita untuk memiliki sangat tinggi. Tapi setelah memiliki apa? Setelah kita memiliki, coba perhatikan kita. Betapa kita berdoa untuk kita sukses misalkan seperti ini, sukses seperti ini. Tapi setelah kita mendapatkan sesuatu itu, apa? Cenderung kita lalaikan, cenderung kita abaikan. Nah inilah kecenderungan kita bermegah-megahan, cenderung tentunya bermegah-megahan ini adalah arti berlebihan. Ingat seperti tadi, berlebihan. Boleh punya anak tapi tidak berlebihan membicarakannya. Seperti itu maksud saya. Begitu boleh punya harta. Makanya apakah semua itu jelek? Semua harta, semua anak, semua kekayaan itu tidak. Sehingga perlu dalam pikiran kita atau misalkan lawan dari pelalaian ini adalah apa? Nafa'akumun takatsur, bahwasanya harta bendamu, kekayaan, anak-anakmu, keturunanmu, kewibawaanmu, kedudukanmu itu adalah bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Bermanfaat. Jadi bukan tidak boleh kita punya uang, tidak boleh kita kaya, bahkan harus. Bukankah dalam banyak ayat disebutkan wa iqamus shalah wa ita'uz zakat, aqimus shalah, kemudian wa atuz zakat, dirikan salat, kasih zakat, seperti berikan zakat. Berarti kalau kita memberi itu kita punya dulu, tapi lagi orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin akan memberi. Kita harus kaya dulu baru kita bersedekah. Kita harus kaya dulu baru kita berzakat. Nah, dalam konteks ini, jadi kebermanfaatan itu harus dikedepankan. Jadi kekayaan kita itu harus kita tidak semua melalaikan. Kita contohkan misalkan Imam Syafi'i dulu gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik itu orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, memang bangsawan dan punya kedudukan seperti itu. Luar biasa. Saking tidak terimanya Imam Syafi'i dengan gurunya yang misalkan hitungan bermegah-megahan, hitungan pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian disuruh kepada guru yang lain, kamu datangi kepada guru yang lain. Datang beliau diperintah oleh Imam Malik. Imam Syafi'i datang. Ketika itu guru itu sedang menghitung uang itu di atas meja, dan itu bukan uang misalkan mungkin 100.000, itu miliaran gitu, mungkin emas atau mungkin permata gitu, luar biasa. Kemudian ketika datang Imam Syafi'i, apa kata gurunya itu? Dia membaca pikiran Imam Syafi'i, membaca pikiran apa dikatakan kepada Imam Syafi'i. Kalau saya berikan emas itu atau harta ini kepada orang yang fasik atau orang yang bejat atau orang yang ahli maksiat, bagaimana? Oh, jangan dia, jangan share. Nanti dimanfaatkan untuk hal-hal yang maksiat seperti itu. Lalu kalau gitu, berarti saya berhak untuk memberikan kepada siapa harta saya. Oh iya, seperti itu. Dari sana berubah pikiran atau mindset Imam Syafi'i bahwasanya boleh dan harus seseorang itu, seorang muslim itu yang harus kaya dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, tapi yang berlebihan itulah yang cenderung alhaqum, melalaikan kalian, melalaikan kita semua seperti itu. Atau angan-angan misalkan. Contoh angan-angan, kalau kaya kita iya, misalkan kekayaan kita. Tapi bagaimana dengan orang miskin? Orang miskin itu akan lalai dengan angan-angannya. Bukan kita tapi angan-angan. Kalau saya kaya, saya akan kasih dia seperti itu. Kalau saya kaya, nah itulah mungkin yang misalkan terjadi dan di perlayan atau segala macam. Oh nanti saya akan dapat itu, akan tambahan dapat itu. Oh saya akan angan-angan terus. Dapat sekali kemudian terus berangan. Oh saya akan dapat sehingga jual semuanya. Malah miskin dia, tambah melarat dia, tambah sengsara dia seperti itu. Nah itulah yang menyengsarakan, melalaikan. Kalau dia misalkan orang kaya dengan harta dan anaknya, orang miskin dengan angan-angannya itu terlalaikan. Itu sebabnya jangan tinggi angan-angan. Kalau tinggi cita-cita
iya, tapi angan-angan yang sesuatu yang susah dan tidak sungguh-sungguh untuk didapatkan. Itulah angan-angan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu mengunjungi kuburan. Ada dua pendapat para ulama mengatakan hatta di sini sampai. Menurut ilmunya Quraisyah, sampai kalian mengunjungi kuburan dan mengatakan seperti ini. Ini adalah tempat saya, ini kaki saya, ini keturunan saya, ini adalah ini orang yang soleh, orang yang segala macam. Seperti itu. Sampai kuburan, sampai keturunan, sampai itu dia pada dibanggakan. Itu melalaikan sampai. Ada juga yang menafsirkannya itu adalah orang itu tidak akan selesai dengan berpegah-pegahannya sampai atau sehingga dia masuk kubur. Ziarah kubur maksudnya sampai mati. Kita ini manusia tidak akan pernah misalkan itu dengan harta, puas dengan harta itu, kecuali kita itu mulut kita itu ditutup dengan tanah seperti itu. Itu kematian. Nah, inilah yang harus kita kendalikan. Jadi ada dua makna di sini. Hatta zurtumul maqabir itu adalah bermegah-megahan ini sampai kamu mengunjungi kamu meninggal. Kedua adalah sampai bahkan dia bermegah-megahan dengan orang yang sudah meninggal. Dia ikut. Oh, ini adalah keturunan saya. Ini sesuatu yang hitungan berlebihan. Kalla sawfa ta'lamun, sungguh tidak, pacu tidak. Kalau bilang kalla itu sudah, maksudnya ndek pacu. Maksudnya ndeknya itu tingkat tinggi. Kalau labbaik itu di atasnya bala ya na'am, kemudian bala nggih, kemudian labbaik itu udah. Nah, ini adalah bukanlah tapi kalah ndek sama sekali. Sawfa ta'lamun, kalian akan lihat besok itu. Kalian akan tahu betapa akibatnya kelalaian atau kemegahan yang melalaikan kita itu. Pasti kalian akan tahu besoknya itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ada juga yang menafsirkan kalla sawfa ta'lamun. Yang pertama ini adalah ketika kita di kuburan, alam barzakh, alam kubur, alam pemisah. Kita akan tahu. Setelah pergi semua keluarga kita akan pergi, harta kita pergi, semua pergi. Yang tinggal itu apa? Amal kita yang tertinggal. Itu yang menyertai kita dalam kubur. Itulah baru kita tahu kalau ternyata bermegah-megahan ini tidak ada manfaatnya seperti itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Tsumma ini adalah kemudian, maksudnya kemudian setelah di alam kubur itu ada alam akhirat yang penutup alam akhirat itu. Tahu juga, kamu akan pasti tahu bahwasanya bermegah-megahan yang melalaikan kamu itu tidak ada manfaat. Di alam kubur kita akan pasti tahu, di alam akhirat juga pasti kita tahu seperti itu. Ini kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamun, tidak, walaupun kamu mengetahui dengan ilmu yakin. La tarawunnal jahim, pasti kalian itu akan melihat neraka jahim. Tapi itu setelah nanti di akhirat kamu pasti akan melihatnya. Di sini kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ini adalah kita mengetahui. Ilmu yakin itu ada tingkatannya. Keyakinan itu ya, ada tingkatannya. Pertama ilmu yakin, kedua adalah ainul yakin, kemudian hakul yakin. Seperti itu. Kalau ilmu yakin kita akan percaya. Kita percaya Mesir, ada Mesir ya, ada negara. Oh iya, kita tahu Mesir itu ada. Dari mana kita tahu Mesir? Oh, dari berita, bahkan dari peta, dari Google, dari kita tahu bahwa ada Mesir. Itu namanya ilmu yakin. Akhirat kita tahu, oh iya ada akhirat. Pengetahuan kita dari mana?
dari hadis dari hadis Nabi segala macam. Ilmu yakin. Ainul yakin adalah kira-kira kita tahunya baru sebentar. Kita pernah mampir ke Mesir cuma sehari 2 hari, kemudian balik kembali. Itu adalah ainul yakin. Tapi belum kita detail tahu ainul yakin. Begitu pula kita di akhirat belum sampai hitungan masa kita di alam kubur, ainul yakin baru mungkin. Ini adalah terasnya hitungan pindah kita ke alam akhirat. Ainul yakin. Belum sampai ke hakul yakin. Kalau hakul yakin kita pernah ke Mesir, tinggal di sana, tahu seluk-beluknya, tahu ganggangnya, tahu segala macam, itu baru hakul yakin. Sampai kita nantinya di akhirat, benar-benar kita akan tahu bagaimana akhirat itu. La tarawunnal jahim, pasti kamu akan tahu dan lihat neraka jahim. Maksudnya mengapa neraka jahim? Karena bermegah-megahan itu melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Tsumma la tarawunnaha ainul yaqin. Pasti kamu akan melihat dengan ainul yakin yang tadi, yang baru tahu. Pasti kamu akan tahu. Seperti itu. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kamu itu akan ditanya tentang an-na'im, tentang nikmat-nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kamu. Ditanya, diminta pertanggungjawabannya ini dan segala macam. Pernah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya harta, saya tidak punya segala macam, tidak ada, saya tidak punya apa-apa. Kalau ditanya, apakah kamu minum air? Ya, minum air. Apakah kamu menghirup udara? Menghirup udara. Apa itu nikmat? Nikmat. Dan semua itu akan ditanyakan oleh Allah. Tanyakan. Kita minum air, kita menghirup udara, kita menghirup oksigen dan segala macam, akan ditanyakan. Itu juga nikmat. Apalagi nikmat-nikmat yang lainnya segalanya. Ada juga yang menafsirkan an-na'im ini adalah nikmat yang ada di akhirat nanti. Kalian akan pasti ditanyakan tentang nikmat yang kita. Nikmat kita pasti akan kita bertanggungjawabkan. Ada akhir ayat di surah Al-Duha itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu, maka ucapkanlah, sebarkanlah. Jadi semua nikmat Tuhan untuk kebaikan kita perlu sebarkan. Kalau itu untuk uswah, untuk ibrah, untuk pelajaran, boleh. Tapi semua nikmat itu la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita wajib dan bertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Itu paling tidak gambaran, maksudnya bermegah-megahan belum tentu itu ada. Kalau itu melalaikan kepada Tuhan kita, kepada Allah, itu adalah tidak baik. Tapi kalau bermegah-megahan dalam pengertian kita mempunyai kekayaan dan kita harus punya seperti itu, ya harus kita punya untuk bermanfaat. Saya harus kaya untuk membantu orang miskin. Saya harus berilmu untuk mengajarkan segala macam. Saya harus seperti itu buat untuk masyarakat seperti itu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi gambaran umum bagaimana penafsiran dan penjelasan dari Quran surah Al-Takatsur. Saya persilakan kepada para jemaah, kita masih punya banyak waktu. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan awal ceramah dari Bapak Profesor, bahwa sekarang ini banyak sekali orang membangga-banggakan diri, bahkan membangga-banggakan keturunannya. Cerita di mana-mana anaknya pendidikannya sukses, sampai sukses di dalam negeri, di luar negeri, bahkan mendapat kerjaan yang luar biasa. Ini sering banyak orang yang cerita di mana-mana tentang kehebatan anak-anaknya. Nah, apakah sifat yang seperti ini termasuk sifat sombong?
karena selalu membangga-banggakan diri ini. Kemudian kalau dia ini termasuk sifat sombong, itu tentunya dia dibenci oleh Allah. Karena Allah pernah mengatakan yang boleh mempunyai sifat sombong hanya Allah. Manusia tidak boleh sedikit pun ada rasa sombong. Nah, kalau ini juga termasuk sifat sombong, tentu dia dibenci oleh Allah. Nah, kalau sudah dibenci, tentu sanksinya seragam. Nah, apakah betul yang seperti saya katakan? Mohon pencerahan Pak Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombong itu konteksnya sebenarnya dalam hati, ya. Dalam hati. Pasti ketika kita mengucap tentang status anak kita, itu pasti di dalam hati kita itu ada niatan, yakin, tanya siapapun, sama kita pun. Ketika kita melakukan ini, kita ucapkan itu apa? Itu pasti kita akan tahu. Oh ini kita sombong itu pasti ketahuan pada diri kita. Ada keraguan yang tidak menerangkan diri kita. Itu adalah sifat sombong seperti itu. Tapi kasusnya kalau memang itu dilakukan tapi untuk ibratan, untuk pelajaran, untuk sebagai contoh untuk anak-anak yang lain itu segala macam, tidak masalah. Contohnya ini orang sukses seperti ini, Hamka sukses, Soekarno sukses, ini adalah segala macam. Tapi kan tentu tidak dilihat cuma suksesnya saja. Pasti orang-orang sukses itu benar-benar melalui pengorbanan yang luar biasa. Pasti orang-orang besar itu seperti presiden kita misalnya, bagaimana dibombardir segala macam oleh senjata segala macam, dia memutuskan seperti itu. Jangan, tidak ada kita itu yang hitungan luput dari hujatan, dari kebencian. Semakin kita dibenci, semakin kita itu adalah semakin meninggikan kita seperti itu. Orang-orang Arab itu sangat kasar, kita itu orang Indonesia sangat lembut, benar, sangat sopan. Kalau kita sangat sopan, orang Arab itu tidak ada sopan-sopan seperti itu. Mungkin itu sebabnya nabi-nabi itu bisa. Betapa sana juga, itu nggak ada gitu. Di sana diturunkan nabi-nabi kita. Nah, ingat sekali lagi bahwa apapun itu kesombongan itu, maha kata sadri wa taraddada fil qalbi, bahwasanya apa yang mengusik jiwa kita, yang tidak menenangkan hati kita, itu adalah kesombongan. Atau contoh misalkan, saya contohkan, ada yang sering kita persoalan isbal, persoalan ini, maksudnya yang kita naikkan sarung misalkan, atau misalkan boleh di bawah di bawah mata kaki, harus di atas mata kaki seperti itu misalkan, atau perdebatan seperti itu. Karena alasannya cuma satu, hilangnya itu masalah sombong misalkan. Kalau saya misalkan satu saya di bawah mata kaki dan bukan tujuan saya untuk sombong, tidak masalah seperti itu. Itu niat seperti itu. Kalau dulu orang-orang Arab itu memang itu kesombongan. Oh, itu adalah kemegahan mereka itu. Punya jubah besar, kebesaran sampai nyaros. Iya. Dan kita sekarang harga sarung kita 50.000, apa kita sombong? Paling tinggi itu kan apa? Juara dunia misalkan. Atau misalkan apa? Ada yang 1 juta, 2 juta misalkan. Nah itu batasnya berapa yang kita sombong? Celana kita harganya berapa? Seperti itu. Nah, ada ilah, tapi inilah yang bisa diperselisihkan, dan itu yang menjadi substansi yang diperselisihkan seringkali. Bahkan hal-hal yang substantif itu malah tidak kita lakukan. Ini mungkin hal-hal yang perlu kita arahkan, maksudnya luruskan seperti pemahaman-pemahaman seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Pak Prof sudah menjelaskan bahwa kemegahan dunia itu tidak ada mana. Bagaimana kalau kemegahan akhirat? Misalnya kita ceritakan diri, memviralkan diri, gitu kan? Masalah sholat berjamaah kita berdiri di masjid, bahkan
keliling jadi muadzin juga keliling sampai seribu mati itu memviralkan diri untuk meningkatkan masalah ibadahnya gitu. Nah ini bagaimana? Ada fakirnya atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pendapat ya. Pertama, memang bermegah-megahan dalam konteks ayat ini itu ada yang dimaknai itu adalah dunia, urusan dunia. Kalau urusan ukhrawi tidak masalah. Kalau urusan ukhrawi, sholat kita, oh baik, berdoa masalah. Oh masalah, oh saya tidak cukup sholat misalkan rawatib, saya sholat sunnah semua. Ada buku yang ditulis oleh Tuan Guru Baru yang saya editornya, saya kumpulkan ada 36 atau 38 sholat sunnah, 38 sholat sunnah macamnya, semuanya itu dikumpulkan, ditulis itu ada ini, ada dalilnya, definisinya, ada dalilnya, ada tata caranya seperti itu. Kalau persoalan misalkan ayo, siapa yang rajin misalkan sholat tahajud, terus saja itu kan dia memperlukan dirinya untuk sholat tahajud misalkan. Kalau menurut Gus Bahar, misalnya hitungannya itu, kalau mempunyai ilmu, kewajiban terhadap sunnah itu tidak boleh misalkan seperti itu. Sesekali kita tinggalkan, sebagaimana Nabi juga meninggalkan misalkan untuk sholat tarawih beberapa, kemudian ditinggalkan seperti sholat-sholat seperti itu. Tapi karena tradisi Nabi pernah melakukan itu menjadi sunnah bagi kita. Tapi sunnahnya Nabi melakukan itu tidak wajib kita lakukan seperti itu. Ingat, status sunnah tetap sunnah, bukan tindakannya wajib itu harus kita. Sedangkan untuk saya rajin misalkan tahajud, saya rajin misalkan witir, saya rajin segala wajib ibadah, saya baca wirid, saya baca dalil, saya baca Quran dan Quran segala, tidak apa-apa itu untuk bermegah-megahan dalam pengertian untuk akhirat ukhrawi. Tentu tidak mungkin dia akan berpikir duniawi. Orang yang tujuannya itu untuk akhirat tidak mungkin. Karena bukan tujuannya, karena amalan akhiratnya seperti itu. Tidak ada urusannya seperti itu. Tapi persoalannya adalah untuk kita sampai kepada akhirat, semua amalannya itu masih dunia. Apapun kita nambah. Itu apa urusannya itu? Akhirat. Dia akan bernilai akhirat kalau itu adalah kita niatkan untuk nafkah, untuk mencarikan nafkah untuk keluarga kita, bernilai ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita niatkan itu untuk ibadah, itu adalah untuk ukhrawi kita. Ini cara berpikir, karena kita di dunia, bukan kita di akhirat. Bukan di akhirat. Karena semua jalannya akhirat itu dunia ini. Nah inilah harus kita capai. Apapun yang kita duduk di sini, tidak mesti, maksudnya tidak semua yang kita duduk ini, misalkan itu adalah beribadah dalam konteks beribadah. Tapi tidak bisa kita katakan orang yang di luar kita itu beribadah, tidak. Orang yang pulang malam itu beribadah. Tapi kalau tujuannya untuk ilmu mereka, untuk dia cari nafkah segala macam, itu adalah semuanya. Jadi niatnya. Ya, jadi konteksnya adalah memang ada penafsiran pendapat yang seperti itu untuk duniawi yang bermegah-megahan, tapi juga kalau untuk konteks ukhrawi yang untuk akhirat tidak masalah itu.